Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini, saya akan membawakan sebuah khotbah yang saya beri judul Penguasa Muda yang Kaya. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang penguasa muda, seorang pemuda yang dikatakan dalam Alkitab adalah orang yang sukses atau adalah orang yang kaya. Kita boleh baca ceritanya di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Tuhan." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Cerita ini diceritakan tentang bagaimana salah seorang yang muda, yang masih muda, yang bisa dikatakan mungkin dia cukup terkenal di kalangan generasi mereka pada saat itu. Dikatakan bahwa orang muda ini dia memiliki banyak harta, dan juga berkat-berkat yang dia miliki adalah begitu melimpah. Kita bisa bayangkan ketika seorang yang muda dan begitu sukses dan kaya raya, dia meminta nasihat atau dia meminta bantuan daripada Yesus Kristus. Kalau kita lihat, kita tahu bagaimana Yesus adalah seorang anak tukang kayu, dan dia juga adalah seorang tukang kayu. Kita bisa lihat bagaimana perbandingan antara pemuda yang kaya ini dan Yesus. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang sangat sukses meminta nasihat daripada orang yang bahkan tidak berkelimpahan harta seperti dia. Kita bisa lihat dari sini bagaimana pemuda ini merasa bahwa dirinya putus asa, bagaimana dia tidak tahu apa-apa tentang hal keselamatan, sehingga dia berani atau memberanikan dirinya untuk menghampiri Yesus dan bertanya kepada Yesus. Dia bertanya, "Perbuatan baik apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kita tahu pemuda ini adalah pemuda yang kaya, pemuda yang sukses. Mungkin dia berpikir bahwa untuk mendapatkan keselamatan atau untuk boleh memperoleh surga, hidup di surga, dia bisa mendapatkannya seperti ketika dia mencari hal-hal yang lain, atau ketika dia mengumpulkan materi atau kekayaannya. Dia pikir dia bisa mendapatkan keselamatan dengan hasil usahanya, dengan bagaimana dia bekerja keras, bagaimana dia berbuat hal yang baik, dan dia bisa mendapatkan keselamatan itu.
Yesus menjawab kepada anak muda tersebut. Dia mengatakan, "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Anak muda ini masih menjawab. Dia katakan, "Yang mana? Atau perintah yang mana yang harus saya turuti?" Anak muda ini berkata, "Saya sudah melakukan semua yang dikatakan di dalam kitab suci, yaitu bagaimana saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, saya tidak mengucapkan saksi dusta, dan juga saya menghormati kedua orang tua saya." Anak muda ini kalau kita baca nampak ada sedikit keangkuhan di dalam dirinya. Bagaimana ketika dia sudah merasa sukses, dia merasa bahwa dirinya bisa mencapai atau mendapatkan banyak hal dalam hidupnya yang ingin dia capai. Bahkan dalam sisi kerohanian dia pun mengandalkan dirinya. Dia katakan, dia dengan menyombongkan diri, dia sudah melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan. Kita bisa berpikir mungkin pemuda ini merasa hebat, atau dia merasa bahwa dia adalah seseorang yang baik, dia adalah seseorang yang benar. Tapi kita bisa lihat respon Yesus. Dia katakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga." Di sini adalah letak di mana anak muda ini mulai turun, atau bagaimana kita bisa lihat di dalam Alkitab, anak muda ini menjauh daripada Yesus. Dikatakan anak muda itu sedih. Lalu respon daripada murid-muridnya mengatakan, "Jika demikian, siapa yang bisa selamat?" Lalu Tuhan Yesus menjawab bahwa lebih mudah seekor unta untuk masuk ke dalam lubang jarum. Ini adalah, kalau kita pikir, adalah satu hal yang tidak mungkin. Bahkan Yesus di ayat yang terakhir dia katakan bahwa bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa keselamatan diperoleh oleh manusia adalah hal yang sukar. Yesus juga tidak mengatakan mungkin bisa saja, tetapi Yesus mengatakan ini adalah hal yang tidak mungkin. Dikatakan bahwa untuk memperoleh keselamatan dengan hasil usaha kita atau dengan jeripayah kita, itu adalah hal yang tidak mungkin. Tidak mungkin artinya tidak ada jalan, atau apapun yang kita lakukan tidak akan bisa untuk kita secara manusia atau sebagai manusia fana untuk memperoleh kehidupan. Kita bisa bayangkan bagaimana pikiran dan juga perasaan daripada anak muda yang kaya tadi. Kita bisa lihat bagaimana dia dengan segala pencapaiannya, kekayaan yang dia miliki, atau materi yang dia punya, hal-hal yang bisa dia capai dengan kekuatannya sendiri, dia menyamakan itu dengan hal keselamatan. Dia menyamakan itu bahwa ketika dia bisa memperoleh hal-hal yang dia capai atau yang dia inginkan di dalam dunia ini, dia berpikir bahwa dia bisa mendapatkan keselamatan dengan hasil kerja kerasnya. Yesus berkata, tidak ada jalan. Apa yang Anda inginkan harganya jauh lebih mahal ketimbang yang sanggup Anda bayar. Kita tidak membutuhkan sistem, kita membutuhkan juru selamat. Di dalam Lukas 18 ayatnya yang ke-27 dikatakan, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ayat ini adalah bagaimana Tuhan mengatakan bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Entah apapun yang kita lakukan, entah kita telah melakukan kebaktian atau ritual-ritual yang tepat, atau kita telah melakukan doktrin-doktrin yang tepat, atau perasaan yang tepat, atau juga
apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan atau usaha kita, apabila tujuan kita untuk memperoleh keselamatan dengan hasil atau usaha kita sendiri, itu akan menjadi suatu hal yang sangat tidak mungkin. Kita bisa lihat di sini bahwa bukan uang yang menghalangi orang kaya, namun karena ia mencukupi dirinya sendiri. Bukan harta benda, namun kemegahan. Bukan uang banyak, namun kesombongan. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Di dalam Markus 10 ayat 23. Dikatakan juga di dalam Matius 7 ayat 22, Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini kita bisa lihat bagaimana korelasi antara sang pemuda tadi dengan ayat di dalam Matius 7 ayat yang ke-22. Pemuda tadi cenderung atau memiliki sifat yang cenderung untuk mengandalkan dirinya sendiri. Seperti tadi yang saya bilang, bagaimana dia telah mencapai segala sesuatu sendiri, bagaimana dia bisa mencukupi dirinya sendiri, dia bisa merasa hebat atau dia merasa bahwa dia bisa memperoleh apapun dari dirinya sendiri. Tetapi kita tahu bahwa keselamatan hanyalah milik Tuhan, atau itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Dilanjutkan di dalam Matius 7 ayat yang ke-23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Allah menyelamatkan kita bukan karena apa yang telah kita perbuat. Hanya Allah yang lemah yang dapat dibeli dengan perpuluhan. Hanya Allah yang sombong yang terkesan pada penderitaan kita. Hanya Allah yang emosional yang puas dengan penderitaan kita. Hanya Allah yang tidak mempunyai hati yang mau menjual keselamatan kepada penawar tertinggi. Hanya Allah yang maha besar yang melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh anak-anaknya. Di dalam buku Roma ayatnya yang ke-8, maksud saya di dalam Roma yang ke-8 ayatnya yang ke-3 dikatakan, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat telah dilakukan oleh Allah. Itu adalah satu pesan juga ketika Yesus berkhotbah di atas bukit. Atau ucapan bahagia yang dikatakan oleh Yesus adalah, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Layaknya seorang muda yang kaya tadi, banyak dari kita yang merasa bahwa jiwa kita sudah kaya, banyak yang merasa bahwa kita bisa memenuhi diri kita sendiri, bahwa kita tidak memerlukan pertolongan Tuhan, bahwa kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, terkhususnya dalam hal keselamatan. Kita sering melakukan hal-hal yang kita lakukan, baik itu kebaktian atau berdoa atau berbuat kebaikan, kita seperti ingin menyogok Tuhan dengan bagaimana kita berbuat baik, dengan kesetiaan kita, dengan bagaimana kita menjalankan doktrin-doktrin yang ada pada kita. Tetapi apa? Bahkan Yesus mengatakan di akhir zaman nanti banyak orang yang mengaku telah mengikutnya dan bahkan menyebarkan namanya atau menyebarkan kisah tentang Yesus. Tetapi Yesus berkata, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita lihat bagaimana untuk memperoleh keselamatan kita hanya perlu Yesus, dan kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Seberapa besar pun usaha yang kita lakukan, sebagaimana besar pun kebaikan atau pemberian, perpuluhan, persembahan yang kita lakukan, bukan itulah yang menyelamatkan kita. Permata sukacita diberikan bagi jiwa-jiwa yang miskin, bukan bagi yang berkelimpahan.
Kesenangan Allah adalah diterima melalui penyerahan diri, diberikan atas penaklukan diri. Pengakuan atas kemiskinan moral, pengakuan atas kekurangan dalam batin. Mereka yang merasakan kehadiran Allah telah menyatakan kebangkrutan spiritual dan sadar akan krisis spiritual mereka. Pilihan mereka lenyap, mereka telah lama berhenti menuntut keadilan. Mereka tidak menyombongkan diri, mereka memohon. Kita lihat bagaimana Tuhan mengatakan bahwa hanya Dialah atau hanya Yesus saja yang bisa memberikan kita keselamatan. Dan keselamatan itu diberikan secara cuma-cuma atau melalui kasih karunia-Nya, bukan dengan perbuatan kita, bukan dengan bagaimana kita berbuat baik, bukan dengan pemberian-pemberian yang kita lakukan kepada siapapun, baik kepada sesama kita atau juga orang-orang di sekitar kita. Itu tidak dapat menyelamatkan kita. Di dalam Yeremia ayatnya yang ke-7, Yeremia 17 ayatnya yang ke-5. Dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dikatakan bahwa bahkan Yeremia dengan tegas mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bukan hanya Yeremia mengatakan itu adalah orang yang jahat, tetapi orang yang terkutuk apabila kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, apabila kita mengandalkan bagaimana kita bisa berbuat sesuatu. Dikatakan kita adalah orang yang terkutuk, sama seperti pemuda yang kaya raya tadi yang mengatakan pada Yesus, Tuhan Yesus, saya sudah melakukan hal-hal yang ditulis di dalam kitab suci, saya sudah melakukan semua perintah-Mu, lalu apa lagi yang bisa saya lakukan untuk bisa memperoleh keselamatan? Mungkin kalau kita bayangkan orang-orang muda yang sekarang, mungkin dia akan berkata kepada Yesus, Tuhan Yesus, berapa banyak uang yang harus saya investasikan supaya saya bisa mendapatkan kerajaan sorga? Tetapi kita tahu bahwa seberapa banyak pun hal yang kita berikan, perbuatan yang kita lakukan tidak dapat membeli sorga, atau itu bukanlah cara untuk kita beroleh keselamatan. Lalu di dalam Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, dengan perikop semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebentarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Ayat yang ingin saya highlight atau yang bisa kita fokuskan di dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Marilah kita saudara-saudara menjauhi sifat daripada seorang muda yang kaya tadi. Dia mengatakan, Tuhan, saya sudah melakukan semua yang ada di hukum Taurat. Saya telah melakukan A, saya telah melakukan B. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa satu hal lagi yang harus ia lakukan untuk bisa memperoleh kerajaan surga, yaitu dikatakan, Yesus mengatakan, pergilah, jual semua barangmu dan ikutlah Yesus. Ketika di situ dia merasa sedih bahwa dia harus menjual semua hartanya dan memberikan kepada orang-orang miskin. Karena dikatakan dalam Alkitab bahwa dia memiliki harta yang begitu banyak. Tuhan Yesus tidak meminta hal-hal yang lain. Dia katakan, ikutlah aku. Itu menggambarkan bahwa keselamatan sekali lagi hanya kita bisa peroleh dari Yesus Kristus. Itu adalah kasih karunia yang menjadi hak Allah. Bagaimana surga adalah tempatnya. Dia yang memutuskan siapa yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaannya. Kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kebaikan atau melakukan pemberian-pemberian, baik itu perpuluhan, persembahan, atau mungkin pemberian kita dalam bentuk yang lain untuk mendapatkan surga. Karena surga bukanlah tempat yang bisa kita beli, atau bukan dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mendapatkan surga dan beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Sekali lagi, bagaimana kita hanya bisa diselamatkan oleh iman, dan itu merupakan kasih karunia. Bagaimana kita perlu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat kita, karena dari situlah kita bisa menyatakan bahwa kita ini tidak berdaya, bahwa kita ini adalah manusia yang begitu berdosa, bahkan kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi dari situ Tuhan akan memberikan kasih karunia kepada kita, bagaimana dari situ kita beroleh keselamatan, yaitu hanya melalui Kristus Yesus. Jadi saudara-saudari, marilah kita tetap percaya, kita tetap melakukan hal yang baik, kita tetap melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh kitab suci, tetapi bukan dengan intensi atau dengan niat untuk beroleh keselamatan, atau bukan dengan niat untuk memperoleh kerajaan surga, tetapi bagaimana kita boleh mengandalkan Tuhan dan mempercayakan semua diri kita, kehidupan kita kepada Yesus Kristus, bahwa hanya oleh Dia kita bisa diselamatkan. Bagaimana kita bisa berserah kepada Yesus Kristus, kita boleh mengandalkan Dia dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kasih karunia itu bisa kita terima dan kita senantiasa beroleh keselamatan baik di dunia maupun di masa yang akan datang. Terima kasih, kita akan berdoa pada saat ini. Tuhan, terima kasih atas firman yang telah kami dengarkan bersama, telah kami pelajari bagaimana kami sebagai manusia tidak dapat berbuat apa-apa untuk beroleh keselamatan. Bagaimana kami sebagai manusia yang lemah tidak beroleh keselamatan melalui usaha-usaha kami. Kami tidak bisa memperoleh itu dengan hasil kerja keras kami. Itu hanyalah kasih karunia Engkau yang Engkau berikan kepada kami. Dengan kasih-Mu saja kami bisa beroleh keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.